Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas mengenai rasisme di Korea karena banyak banget ini opini-opini yang berpendapat bahwa orang Korea ini rasis ya guys ya. Sebenarnya rasis gak sih? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak. Nggak panjang lebar, ini aku membahas mengenai rasisme di Korea Selatan. Karena banyak banget ini netizen-netizen yang memiliki opini, berpendapat, terus mengatakan bahwa orang-orang Korea itu rasis juga sih, tanpa mereka tahu di realita ataupun kehidupan nyatanya. Jadi, apakah sebenarnya orang Korea itu rasis? Disclaimer, ini menurut pendapat ataupun asumsi pribadiku selama saya di sini. Kalau mungkin ada teman-teman yang berbeda pendapat atau mengalami hal-hal yang lain atau apa aja. Pokoknya ini murni cuma pengalamanku pribadi yang selama tinggal di sini nggak begitu lama sih, 5 tahun sih. Tapi tak pikir 5 tahun itu adalah sebuah waktu yang kalau misal di sini ada rasisme harusnya aku udah mengalami ya. Maksudnya bener-bener kayak nggak ada sih guys. Jadi kalau denger orang yang ngomong Korea rasis itu rasanya kayak nggak terima aja guys. Sedangkan gini loh, kita sebagai PMI ataupun pekerja migran Indonesia, pendatang yang entah dari warna kulit juga udah beda, dari suku juga beda, tentunya bahasa pun beda, budaya juga beda. Tetapi kita di sini jujur, aku selama di sini dan teman-teman itu tak pikir diterima dengan baik di Korea kok. Bahkan sejak pertama kali kita datang di Korea, kita disambut dengan baik. Bahkan waktu kita ditampung di penampungan juga kita dikasih fasilitas yang tak pikir nggak main-main fasilitasnya. Kita sebagai kuli dikasih fasilitas itu di Kebis, itu fasilitas yang istimewa. Pas waktu aku datang itu kan masih agak mulai agak dingin lah. Itu di dalam kamar juga ada penghangatnya. Tak lihat juga di atas itu ada AC-nya. Jadi bener-bener kayak setara gitu guys. Penyambutannya pun baik, dikasih makan, makanya prasmanan juga. Terus selama aku cerita pengalamanku selama di Korea sini kok malah aku jadi belibet tuh guys. Masalahnya ini bener-bener suatu hal yang menjadikan koyo rasisme ini sensitif ya guys. Makanya aku juga harus hati-hati juga ngomongnya ini. Takut ada yang salah paham atau diprotes netizen, tapi nggak apa-apa, pendapat kalian diperlukan di sini. Aku mau ceritain ini pengalamanku tadi pas pertama datang pun begitu, terus pas sampai di pabrik, aku kan bahasa juga jujur nggak begitu bisa juga yo guys yo. Jadi orang sini juga menghargai juga, aku nggak bisa bahasa juga memahami. Bahkan orang sini itu ngasih tahu lewat HP, ditranslatein gitu, dikasih tahu, ditranslate dari Korea ke Indonesia loh. Ini maksudku tuh ini, dikasih tahu begitu. Dan di sini kita diterima dengan baik lagi, semua orang Indonesia bahkan orang ilegal pun diterima dengan baik. Nggak ada warga yang kayak ini pekerja asing, ini mengancam, ini pemerintahnya anti asing. Nggak ada, serius nggak ada sama sekali. Bahkan rasisme yang pernah tak alami itu malah justru pas waktu aku merantau di Jakarta selama 4 tahun itu aku mengalami rasisme bener-bener. Kayak aku justru malah di sana itu kayak dipanggil dasar Jawir lu, Jawa lu. Iya, itu nggak cuma sehari 2 hari panggilanku Jawir, Wir Jawir. Kemana lu nitip Wir Jawir? Serius. Aku jujur aku punya nama tapi dipanggil kok Jawir, Jawa. Nggak menghargai, ya mereka mungkin anak kota ya, aku tahu. Udah, aku nggak mau bahas itu.
pasti teman-teman yang pernah merantau ke Jakarta, khususnya orang Jawa, pasti pernah ngerasain itu. Terus aku cerita lagi pas selama di sini kayak begitu bener-bener nggak ada. Bahkan aku waktu sakit pun datang ke rumah sakit, ke puskesmas itu nggak ada di beda-beda ini khusus untuk orang Korea, ini orang asing, itu nggak ada. Pelayanannya pun sama, kita disambut meskipun orang sini nggak, terkadang ada yang nggak ramah gitu yo. Emang sifatnya itu cuek orang sini, tetapi rasisme nggak ada. Yo wes kita masuk seperti biasa, ditanyain ID card, disuntik pun sama. Tempat kita untuk periksa, waktu itu aku pernah infus kan, itu tempat ruangan infusnya pun sama. Jadi di satu ruangan itu ada 4 apa 5 orang itu khusus buat nginfus orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Itu di sampingku tepat itu cewek Korea guys, cewek guys, dan kordenya itu dibuka separuh, jadi aku tahu kepala kita bisa saling melihat. Kalau di negara Konoha nggak mungkin gitu. Indonesia lah kok Konoha. Indonesia udah beda-beda. Orang miskin sama orang kaya di Indonesia udah beda. VIP apa, orang miskin, yo wes kalau mau sakit itu bahkan sakit parah pun nggak langsung dilayani. Kita disuruh bayar dulu administrasi segala macem. Wes lah, kalau di sini yang penting sakit itu dilayani dulu, paling cuma KTP. Terus habis itu antrian, habis itu dilayani, udah nanti pulang KTP dikasih, bayar gitu, terus ke apotek, wes gitu tok. Sama, pelayanan sama, bahkan pelindungan hukum pun sama, karena ada beberapa temen yang mengalami kayak kekerasan, itu dapat perlindungan hukum dari kepolisian sama, motor hilang, dompet hilang, lapor di kepolisian pun juga diberi perlindungan yang sama, tanpa tebang pilih, nggak peduli itu apa orang dalam, aku tetanggane polisi gitu, nggak ada. Aku ya wes pokoknya sama semua guys. Dan kehilangan motor pun di sini nggak harus bayar apa, nggak harus. Kalau di Indonesia kan kalau nggak bayar nggak di itu yo guys yo. Yo mungkin itu oknum yo ta. Nggak tahu, jujur di sini rasisme itu bener-bener kayak nggak ada. Bahkan salah satu contoh beberapa waktu lalu teman-teman juga ngeliat tuh, aku siaran langsung pengajian, bahkan sebelum ada corona itu setiap hari libur itu hampir ada acara-acara pengajian. Bahkan orang sini pun banyak yang tidak beragama, bahkan ada yang beragama Kristen, tetapi pengajian itu tetap dibolehkan guys. Pengajian secara besar-besaran yang datang itu loh ribuan, nyewa gedung dikasih. Itu kadang gedung itu ada yang gratis loh. Kalau misal tempatnya di kayak gedung punya pemerintah yang khusus untuk fasilitas publik, itu gratis guys. Itu nggak ada larangan. Mereka pun nggak kayak takut ini bahaya, mengancam, ini agama apa ini. Nggak ada. Yang paling penting satu, bukan teroris, nggak radikal gitu. Kalau untuk yang radikal pastinya udah ada penanganan tersendiri guys. Kayak misal terjaring entah itu opo yo, teror ya, aktivis-aktivis yang garis keras gitu udah pasti ditindak. Apalagi ada sangkut paut sama kayak ISIS, organisasi-organisasi begitu nggak boleh. Tetapi untuk selama kita baik, kayak organisasi-organisasi di sini juga bisa berjalan dengan baik guys. Bahkan ada organisasi pencak silat itu juga bisa di sini semua. Organisasi paguyuban tiap daerah juga dibolehin, ada acara juga boleh. Terus ada NU, Muhammadiyah, banyak banget pokoknya. Ini kayak bener-bener menurutku sih bebas guys. Bahkan masjid, tahu masjid toh, masjid di sini berdiri itu juga banyak banget masjid-masjid. Orang Indonesia bikin masjid itu banyak. Itu jadi rasismenya itu di mana loh? Aku mau tanya, maksudnya yang mungkin di sini ada nonton berpikir orang Korea rasis. Itu rasisnya di mana? Coba tolong disebutin. Ya aku nggak habis pikir aja media-media Indonesia, entah itu YouTuber-YouTuber yang bilang Korea itu rasis itu, mereka tahu dari mana loh? Apakah dari komen-komen netizen yang komen di pesawat tempur Burame itu, yang Indonesia belum ngelunasin tunggakan? Kalau komen begitu sih tak pikir wajar yo. Misal hal seperti itu terjadi sama Korea, misal orang Indonesia
kerja sama Korea, tapi Koreanya nunggak, otomatis netizen Indonesia lo lebih parah. Serius, aku nggak apa-apa, itu bukan rasisme guys, itu lebih ke logis aja sih mereka komen begitu. Aku bukannya membela negara Korea, tapi emang bener-bener rasisme itu nggak ada. Bahkan aku beli jajan, beli makanan, itu yo kayak perlakuannya sama. Meskipun aku naik taksi, pernah apa yo hujan-hujan diturunin di pinggir jalan, nggak diseberangin, yo emang orang sini emang gitu. Sifatnya cuek gitu, maksudnya udah tahu hujan nggak bawa payung, yang salah ternyata itu aku guys. Tak pikir-pikir aku pernah kan begitu kan, oh orang Korea emang cuek ya, kalau hujan kan udah ada apa perkiraan cuaca, aku nggak bawa payung diturunin di situ ya wis wajar karena putaran emang jauh guys. Rasisme emang bener-bener nggak ada guys. Bahkan ada salah satu masjid itu yang dibangun itu di atas gereja itu ada, terus bahkan ada gereja yang dirubah jadi masjid juga ada di sini, itu di sono. Nanti suatu saat coba tak ngobrol-ngobrol sama pengurus masjidnya ya guys. Terus selain itu pokoknya yuk sama rata sih guys, kita bayar listrik juga sama, nggak ada beda-bedanya. Beli bensin juga sama, BBM loh di SPBU juga sama. Kita punya mobil di sini juga boleh. Bikin SIM kita juga boleh. Iya beneran, punya mobil pribadi boleh di sini. Bahkan untuk lalu lintas fasilitas kita juga diperbolehin semua kok, nggak ada batasan-batasan loh guys. Bahkan beribadah itu juga bisa dengan bebas, nggak ada larangan-larangan, nggak ada kayak dikecam ini nggak boleh masjid berdiri di sini, nggak ada. Orang Indonesia nggak boleh di sini, nggak ada, beneran diterima dengan baik semua. Bahkan untuk saat ini kuota Indonesia juga banyak kan, penerbangan dari Indonesia ke sini juga banyak. Kalaupun mungkin ada paling yo oknum lah, itu sangat kecil sekali populasinya, mungkin orang-orang yang cuma berpikir sumbu pendek. Karena orang sini juga menyadari guys, tanpa pekerja-pekerja asing negara ini nggak bakalan maju kayak begini. Kerjaan-kerjaan berat yang bakal ngerjain siapa gitu. Terus bahkan orang-orang kita yang ilegal di Korea pun diperlakukan dengan baik, dengan semestinya, masih diberi hak-haknya. Nggak ada kayak ini pekerja ilegal, warganya pun nggak ada loh guys. Bahkan aku tak ceritain yuk, aku ini kan mau habis guys, mau habis kontrak, kan harusnya pulang baru re-entry. Orang-orang sini loh nyuruhnya malah nggak usah pulang, ngapain di Indonesia nanti kamu cari duit gimana, bisa makan, nggak mikir begitu loh. Bayangke itu bukan siapa-siapa aku nggak kenal, bahkan nggak pernah ngobrol sampai akrab, nggak pernah, cuma bercanda kadang ketemu karena beda bagian ngono tok. Dia bilang gitu lah, aku disuruh nyuasta di sini, disuruh ilegal, nggak usah pulang. Bayangke di mana rasisnya. Yo mungkin kalau misal kayak ada beberapa orang sini yang ngegrup nggak mau kumpul orang asing, itu juga wajar lah karena kita juga bahasa terbatas. Yo wajar. Toh kita nggak pernah diledek kayak dipanggil dasar lu orang Indonesia, pekok lu apa gimana, nggak ada loh. Yang penting kita satu tahu bahasa dikit-dikit lah, kita menghargai orang, insya Allah juga bakal dihargai. Misal nggak dihargai yo bangetan. Ya wes guys, mungkin cukup sekian pembahasan tentang rasisme di Korea. Nanti suatu saat bakalan tak bahas sama yang udah tinggal lama di sini, apakah pernah mengalami rasisme itu. Pokoknya ikuti terus channel ini, dan sedikit penutupan dariku, rasisme itu dimanapun bisa terjadi. Jadi jangan menjudge suatu negara ataupun suatu daerah rasis tanpa kita mengetahuinya. Bahkan yang tak ceritain tadi, rasisme pun bisa terjadi di negara kita sendiri. Suka tidak suka tanpa kita sadari, rasisme itu ada di antara orang-orang yang menyebut negara Korea rasis. Bahkan mereka sendiri pun sering rasis, entah itu body shaming itu sering. Bahkan di sini nggak ada kayak body shaming, menurutku jarang lah. Ada pun sedikit, aku nggak pernah menerima begitu sih. Ya wes, terima kasih udah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Yang mau tanya-tanya silahkan tanya-tanya. Kalau ada salah-salah kata dimaafkan saja yo. Kalau mungkin mau mengoreksi boleh di kolom komentar ataupun di DM Instagram. Tetap berdebat pakai adab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.